Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inin Citra Aulia. Saya dari kelas 1A dengan NIM KHGG 24035. Alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari Bu Ira selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang materi korupsi yang berjudul Korupsi adalah musuh bersama bangsa. Baik, mari kita simak videonya. Kalian udah tahu belum apa sih korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi adalah suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sederhananya, korupsi adalah suatu tindakan curang yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan tinggi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan merugikan banyak orang. Tepatnya, korupsi adalah suatu kejahatan yang merugikan kita semua. Nah, kalian sudah pada tahu kan apa itu korupsi? Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang bentuk-bentuk korupsi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu sangat banyak ya, tetapi kita akan membahas 5 saja. Yang pertama, ada suap menyuap. Suap menyuap ini berarti menerima atau memberikan sesuatu yang bernilai, bisa berupa uang, jasa, barang, bahkan janji. Yang kedua, ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini terjadi ketika seseorang yang memiliki jabatan dan wewenang atas harta benda dan uang negara. Mereka melakukan dengan sengaja mengambil atau menggunakan harta benda tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tindakan ini melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya dan merugikan negara. Ketiga, ada kolusi. Kolusi ini adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lain atau kepentingan umum. Sederhananya, kolusi adalah bentuk persengkongkolan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk tujuan yang tidak terpuji. Keempat, ada nepotisme. Nepotisme ini adalah suatu tindakan yang cenderung memilih, menguntungkan, atau mengutamakan kerabat atau anak saudara untuk memberikan tindakan keistimewaan kepada keluarga. Nah, yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini adalah suatu tindakan yang seringkali dianggap sebagai suap terselubung. Bentuk-bentuk korupsi itu ada 5. Yang pertama, suap menyuap. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, kolusi. Yang keempat, nepotisme. Yang kelima, gratifikasi. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan tentang bentuk-bentuk korupsi. Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu dampak korupsi bagi masyarakat. Nah, yang pertama dari dampak korupsi itu adalah menghambat pembangunan, seperti proyek infrastruktur yang merangkak seperti proyek jalan, jembatan, atau bendungan yang tidak selesai atau kualitasnya buruk akibat korupsi. Yang kedua, menurunkan kepercayaan masyarakat. Korupsi adalah suatu pelanggaran amanah yang diberikan masyarakat kepada para pemimpinnya. Namun, ketika para pejabat tersebut menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, maka kepercayaan masyarakat akan hancur. Yang ketiga adalah meningkatkan kesenjangan sosial. Contohnya seperti alokasi sumber daya yang tidak merata. Jadi, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, justru dialihkan ke kantong pribadi para koruptor. Hal ini menyebabkan sumber daya yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya. Keempat adalah merusak citra negara. Korupsi akan menciptakan citra yang negatif bagi suatu negara. Negara akan dipandang sebagai negara yang tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak efektif dalam menjalankan suatu pemerintahan.
Nah, kita sudah beres nih membahas tentang dampak korupsi bagi masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas pencegahan korupsi. Selanjutnya kita akan membahas pada pencegahan korupsi. Saya akan membahas 4 poin saja. Yang pertama, peningkatan transparansi. Transparansi adalah kunci utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ketika semua informasi terkait pengelolaan keuangan negara, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek publik dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka, maka peluang terjadinya korupsi akan semakin kecil. Yang kedua adalah penegakan hukum secara tegas. Penegakan hukum secara tegas merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketika penegakan hukum ini dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, maka akan menimbulkan efek jera bagi koruptor dan akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Ketiga adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu peran paling efektif dalam pencegahan terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi sejak dini, maka diharapkan semua generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berintegritas tinggi dan menolak segala bentuk tindakan koruptif. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah peran serta masyarakat. Sebagai pemilik kedaulatan bersama, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Tak terasa ya, sudah sampai di penghujung materi pembahasan korupsi ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan selama presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri presentasi kali ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.